Perkenalkan, nama saya Rizal Ahyat dari kelompok 3. Pembahasan yang saya bahas pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang pengembangan dan pemanfaatan media dalam strategi belajar kelompok. Dosen pengampu saya adalah Pak Akmal Ramdan, MP, dalam mata kuliah Pengelola Pengajaran. Adapun sub-sub bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dalam pembahasan pengembangan dan manfaat media dalam strategi belajar, itu terdapat 4 sub bahasan, ada 5 sub bahasan. Yang pertama itu adalah pengertian media pembelajaran. Yang kedua adalah pemilihan media. Yang ketiga adalah kriteria pemilihan media. Yang keempat, prinsip manfaat media. Dan yang kelima, manfaat media dalam pengajaran. Langsung saja kita bahas tentang pengertian. Pengertian secara bahasa, media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara A berarti perantara atau pengantar. Sedangkan secara istilah, makna umum adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima, kepada informasi. Istilah media ini lebih sangat populer dalam bidang komunikasi. Pemilihan media. Model pemilihan media menurut Anderson ada 2 pemilihan, yaitu tertutup dan terbuka. Pemilihan tertutup itu hanya ditentukan dari atas, seperti dinas pendidikan, instansi lain seperti Kemenak, itu kan salah satu bentuk dari yang tertutup. Dan yang terbuka itu adalah ketentuan yang bebas. Maksudnya itu di sini kita bebas memilih sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Lanjut adalah kriteria pemilihan media. Kriteria pemilihan media secara umum kriteria harus dipertimbangkan. Dalam pemilihan media pembelajaran diuraikan sebagai berikut. Tujuan penggunaan itu yang pertama. Karena kita harus tahu dulu di mana tujuan yang akan kita sasar. Nah, yang kedua adalah sasaran penggunaan. Jadi setelah tujuan, yang kedua adalah sasaran. Siapa yang akan kita tuju padanya? Misalnya untuk anak SD, bagaimana media yang cocok. Terus untuk SMA dan untuk kuliah dan perguruan tinggi. Yang ketiga adalah karakteristik media. Yang keempat, waktu. Yang kelima, biaya. Dan yang keenam, ketersediaan. Lanjut, prinsip manfaat media. Prinsip manfaat media, setiap jenis media memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, ini tidak dalam media saja, dalam setiap inian pasti semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya, itu tergantung dari kita sendiri bagaimana menyikapi hal tersebut. Yang kedua adalah penggunaan media harus dapat memperlakukan pelajar secara aktif. Jadi seperti yang saya lakukan saat ini adalah secara virtual. Saya belajar secara virtual dengan memanfaatkan media yang ada saat ini. Apa media yang ada saat ini? Ya seperti Zoom, Meeting, Google Meet, atau Microsoft Teams. Atau bisa juga dengan media sosial. Apa media sosial yang bisa kita gunakan? WA Group. Itu yang paling banyak atau yang paling populer digunakan saat ini. Nah, terakhir adalah manfaatnya. Penggunaan beberapa macam media secara variasi memang diperlukan. Ya, itu tadi. Jadi selain dari WA Group, kita juga bisa menggunakan Google Meet atau virtual lain seperti Zoom dan juga Microsoft Teams. Namun yang paling sering itu Zoom dan Google Meet. Nah, kembali lagi kekurangan dan kelebihan. Apa kelebihan dari Google Meet? Google Meet itu mempunyai kelebihan. Yang pertama itu tidak dibatasi waktu. Dan yang kedua adalah aksesnya yang bisa lebih dari 100 orang. Sedangkan kelemahannya itu
Satu yang pasti harus memiliki spek yang kuat kalau untuk di laptop. Sedangkan kalau di HP itu juga sama. Kalau untuk Zoom itu apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau di Zoom itu kita mempunyai kelebihan. Yang pertama lebih ringan. Yang kedua pakainya juga lebih hemat. Sedangkan kelemahannya adalah batas waktu. Karena kita diwajibkan berbayar untuk mendapatkan unlimited waktu yang kita inginkan. Penggunaan media harus secara aktif. Jadi secara tidak langsung ketika kita melakukan media secara media, jadi mereka bisa aktif dalam bentuk seperti diskusi ataupun mempunyai saran kritik secara langsung live dengan cara virtual. Nah, bervariasi. Jadi ada variasi itu maksudnya adalah dari grup pindah lagi, masuk lagi misalnya. Seperti pembelajaran yang kita lakukan pada pengelolaan pembelajaran itu Bapak Akmal sendiri memberikan informasi melalui WA group. Sedangkan nanti kita mendapatkan variasinya dari mana? Kita mendapatkan materinya dikirim melalui link yang telah disediakannya di YouTube. Jadi kan itu adalah bentuk variasi yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah manfaat media. Jadi setiap jenis media memiliki kelebihan dan kekurangan, itu tadi. Dan penggunaannya media secara bervariasi memang diperlukan. Tadi lagi. Penggunaan harus dilakukan secara aktif. Ini adalah tambahannya, itu ada 3 dari tadi. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Nah, jadi misalnya dengan dalam bentuk slide atau video itu kan bisa membuat menarik. Jadi yang kita lihat dari YouTube-nya Pak Akmal itu kan itu mempunyai metode yang lebih efektif, yaitu yang tidak membosankan. Dari video tersebut kan kita bisa memahami inti-inti yang telah dijelaskan oleh beliau. Proses pembelajaran lebih interaktif. Jadi secara tidak langsung kita tuh punya intens atau punya komunikasi walaupun dalam bentuk komentar, kalau bisa kan subscribe, like, dan juga share. Itu kan salah bentuk interaktif ataupun kontribusi yang kita lakukan atau aktivitas kita yang kita lakukan berinteraksi. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. Jadi maksudnya tuh secara tidak langsung kita bisa melakukan hal tersebut tanpa membutuhkan tenaga yang besar. Karena kan kalau misalnya dalam segi ini kita harus butuh tenaga yang ekstra. Itulah penyampaian dari saya dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.